Pertempuran melalui surga, bab 1060, melawan Wu Chen. Area di luar aula adalah sebidang tanah kosong yang luas dengan pemandangan indah. Sekilas, pandangan seseorang akan meluas sampai ke ujung tanah kosong. Ada beberapa hutan hijau pinggiran kota yang terletak di tepi, membentuk bentuk melingkar yang melilit aula besar. Xiao Yan berdiri di luar aula besar. Ekspresinya tenang, tetapi doki di tubuhnya mulai perlahan melonjak. Perasaan dipenuhi dengan energi yang tersebar di setiap sudut tubuhnya. Banyak sesepuh dari lembah Burning Flame telah berkerumun keluar dari pintu keluar aula besar. Yang memimpin mereka secara alami adalah Tang Zhen, Tang Huo'er serta dua sesepuh. Karena aula besar ini menjadi tempat yang sering dikunjungi banyak murid Burning Flame Valley, cukup banyak murid ini yang melihat para sesepuh ketika mereka baru saja muncul. Dari barisan ini, semua murid mengetahui bahwa sesuatu telah terjadi bahkan tanpa diberitahu. Oleh karena itu, banyak percakapan pribadi menyebar ke segala arah seperti gelombang udara. Dalam waktu kurang dari 10 menit, lingkungan aula besar dipenuhi dengan gambar merah. Xiao Yan mengabaikan lingkungan yang dengan cepat menjadi hidup, tatapannya hanya menatap sesepuh menatap merah di depannya. Orang ini adalah Wu Chen. Pada saat ini, tangan Wu Chen ditempatkan di belakangnya. Wajah orang tuanya menampilkan senyuman tipis. Kesenjangan antara kekuatan dan Xiao Yan seperti di surga dan bumi. Meskipun dia telah mendengar beberapa rumor terkait Xiao Yan, hal ini tidak membuatnya terlalu khawatir. Di depan kekuatan absolut, tipu daya dan taktik yang tidak ortodoks sama sekali tidak berguna. Tang Zhen, yang berada di tangga, mengerutkan kening saat dia melirik Wu Chen. Setelah itu, pandangan tanpa daya menoleh ke Xiao Yan saat dia bertanya, apakah kamu benar-benar yakin? Xiao Yan tersenyum dan mengangguk ke Tang Zhen di hadapan kata-kata ini. Wu Chen memang sangat kuat. Namun, dari sudut pandang Xiao Yan saat ini, Wu Chen tidak teliti seperti binatang buas prasejarah yang tak tertandingi. Dia memiliki kepercayaan diri untuk bertahan selama 10 pertukaran. Benar-benar orang yang keras kepala. Tang Zhen hanya bisa menghela nafas saat melihat Xiao Yan mengangguk. Senyum di wajah Wu Chen meningkat ketika dia melihat bahwa Xiao Yan tidak mengubah pikirannya di tengah jalan. Dia memandang Xiao Yan dan berbicara dengan senyum tipis, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Jika Anda bisa bertahan selama 10 pertukaran di tangan saya yang lama, itu akan dianggap sebagai kemenangan Anda. 3 perubahan misterius Skyfire juga akan menjadi milik Anda. Namun, jika Anda gagal untuk bertahan, itu hanya berarti bahwa Anda tidak memiliki hubungan dengan Skyfire Tree Mysterious Cheng. Namun, Anda masih akan memilih salah satu metode Qi kelas tinggi atau keterampilan Do dari Burning Flame Valley. Beberapa murid dari Burning Flame Valley segera meledak ketika mereka mendengar kata-kata Wu Chen. Banyak mata yang tidak percaya menatap Xiao Yan. Meskipun cukup banyak orang yang menyadari keterampilan alkemis Xiao Yan, menjadi alkemis yang brilian tidak berarti bahwa seseorang itu kuat. Wu Chen adalah penatua ketiga dari Burning Flame Valley. Hampir tidak ada orang yang memiliki kekuatan lebih besar darinya, namun pemuda ini, yang terlihat seumuran dengan mereka, benar-benar berpikir untuk melawannya. Tidak perlu mengingatkan Elder Wu. Jika saya gagal bertahan, si kecil saya akan segera pergi dan tidak akan memiliki harapan berlebihan tentang metode Qi atau keterampilan Do lainnya. Xiao Yan berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Dia tidak terlalu menyukai orang tua ini. Wu Chen tidak keberatan dengan nada Xiao Yan saat mendengar ini. Dia tersenyum dan mengangguk. Selama dia bisa mencegah Skyfire Tree Mysterious Cheng mendarat di tangan orang luar, itu baik-baik saja bahkan jika reputasinya memburuk. Bagaimanapun, pasti ada seseorang yang bertindak sebagai orang jahat. Jika tidak, semua orang akan berpikir bahwa teknik rahasia atas Burning Flame Valley mereka adalah sesuatu yang orang lain bisa dapatkan secara acak. Ini benar-benar agak terlalu kekanak-kanakan. Wu Chen dengan lembut mengambil langkah maju. Doki yang sangat agung dan merah menyala keluar dari tubuh Wu Chen. Pada saat ini, rambut putihnya berserakan, dan jubah merahnya berkibar. Momentumnya sangat mengejutkan. Doki yang merah menyala seperti awan api yang meresap ke udara. Mata Wu Chen yang awalnya biasa dan tenang juga memancarkan cahaya yang menusuk. Dia memandang Xiao Yan sementara suaranya mengandung nada yang kuat dan menakutkan, apakah kamu siap? Xiao Yan dengan lembut mundur 2 langkah. Doki mulai mengalir dengan cepat ke dalam tubuhnya. Ekspresinya juga secara bertahap menjadi serius. Segera, dia memberi isyarat dengan tangan kondisinya dan berkata, serang.
Wu Chen tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Di bawah pengaruh Douqi yang agung, tawa itu terdengar seperti guntur saat menggema di langit. Wu Chen mengambil langkah maju dan tubuhnya langsung menghilang. Di mata seorang murid Burning Flame Valley biasa, Wu Chen tampaknya telah menghilang dengan cara yang aneh. Namun, di mata Xiaoyan dan mereka yang memiliki kekuatan yang sama atau lebih besar, itu mungkin bagi mereka untuk secara samar-samar melihat sosok merah yang menciptakan ledakan sonik yang memekakkan telinga saat tiba-tiba. Xiaoyan membukakan matanya, cahaya perak dengan cepat melonjak di bawah kakinya dan tubuhnya segera bergetar. Ledakan, tinju merah menyala muncul dengan cara yang aneh dan menghantam dada Xiaoyan. Segera, itu membawa suara yang rendah dan dalam saat menembus dada. Bayangan, ini pasti gerakan 3000 petir dari Wind Lightning Pavilion, kan? Itu unik. Wajah Wu Chen tidak menunjukkan sedikit pun perubahan setelah pukulannya terbukti sia-sia. Dia mengeluarkan senyum dingin dan menghancurkan bayangannya. Api bertahan di kedua tangan dan tangan ini secara bertahap menjadi sedikit lebih besar dalam proses. Melihat dari kejauhan, tampak seperti sepasang palu perang. Xiaoyan melintas dan muncul sekitar beberapa puluh meter di sebelah kiri Wu Chen. Dia menundukkan kepalanya dan menatap pakaian hitamnya yang sedikit hangus. Sebuah kehikmatan juga melintas di matanya, Wu Chen memang layak menjadi elder ketiga dari Burning Flame Valley. Kekuatan ini memang cukup mengejutkan, namun, setelah serangan sebelumnya, Xiaoyan bisa meniru kecepatan Wu Chen secara samar-samar. Rupanya lebih rendah dari Fei Tian. Namun, kekuatan serangannya jauh lebih kuat dari serangan Fei Tian. Jika Xiaoyan terkena serangan tingkat seperti itu, dia akan segera kehilangan kekuatan tempurnya. Tubuh Xiaoyan baru saja muncul ketika sebuah peringatan melintas di hatinya. Dia melangkah ke kiri dengan cara seperti kilat. Tubuh Xiaoyan baru saja bergerak ketika sebuah tangan besar berwarna merah menyala tiba-tiba melewati pakaian di dekat perut Xiaoyan. Douqi panas yang terkandung dalam nyala api menyebabkan kulit Xiaoyan terasa sedikit sakit. Tangan kapas yang murni. Sebelum Xiaoyan bisa dengan cepat menarik kembali setelah menghindari tangan besar ini, teriakan rendah tiba-tiba terdengar. Segera, dia melihat tangan merah yang menyala-nyala dengan ukuran yang aneh hingga setengah ukurannya. Pergelangan tangan itu pecah dan menghantam pinggang Xiaoyan. Bang! Suara rendah dan dalam muncul dan tubuh Xiaoyan terbang kembali di tengah seruan dari kepadatan. Setelah itu, kakinya menginjak udara kosong, memaksanya berlutut di udara. Setelah itu, dia mendarat dengan satu lutut di tanah dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Jejak darah samar-samar terlihat di sudut mulut. Keterampilan doane Wu Chen telah menyebabkan dia menderita kerugian besar. Tubuh Wu Chen juga muncul beberapa puluh meter jauhnya. Tangannya yang merah menyala mengepal saat dia melihat Xiaoyan. Dia samar-samar berkata, tangan kapas yang murni, salah satu keterampilan Dou kelas tinggi dari Burning Flame Valley. Jika seseorang mencapai penguasaan penuh, dia akan mampu mengulurkan tangannya sesuka hatinya. Ini akan mendapatkan efek yang cukup unik saat bertarung dengan orang lain. Petik 2. Kamu memang layak menjadi penatua ketiga dari Burning Flame Valley. Taktik ini memang mengagumkan, Xiaoyan mengusap bekas darah di sudut mulutnya. Glaze Lotus Heart Flame di dalam tubuhnya dengan cepat melonjak dan menelan kekuatan tersembunyi yang liar dan kejam, yang telah memasuki tubuhnya, dengan metode paling kasar dan kejam yang bisa dilakukan. Setelah itu, dia menatap Wu Chen dan tertawa lagi. Wu Chen terkejut ketika dia melihat Xiaoyan, yang tidak jatuh akibat pukulan sebelumnya. Dia segera merajut alisnya. Tangan kapas yang murni ini tidak hanya akan membuat lawan lengah, tetapi serangannya juga membawa kekuatan tersembunyi yang liar dan keras yang terbuat dari api. Kekuatan ini mampu memasuki tubuh orang lain dan menyebabkan kerusakan yang sangat besar. Bahkan jika orang lain bisa dengan cepat bereaksi dan menghindari cedera, itu akan menyebabkan pihak lain membagi fokusnya saat terjerat dengan kekuatan tersembunyi itu. Namun, sekilas, mengapa Xiaoyan baik-baik saja? Orang ini benar-benar tidak mendapatkan reputasinya di wilayah utara dari nol. Sepertinya aku yang dulu juga perlu sedikit lebih serius. Wajah Wu Chen berangsur-angsur berubah serius saat pikiran ini melintas di hatinya. Tangannya yang merah menyala dan besar juga menjadi lebih cerah. Pada saat yang sama, nyala api seperti Douqi perlahan melonjak dari bawah kedua kakinya. Aku yang dulu juga ingin merasakan gerakan 3000 petir dari Wind Lightning Pavilion.
Saya ingin melihat apakah tangga batu penghancur langit di lembah api yang terbakar lebih kuat atau apakah gerakan 3.000 petir mereka lebih baik. Petik 2. Wu Chen tertawa. Kaki kanannya, tertutup api, tiba-tiba menginjak tanah. Bang! Suara teredam muncul. Batuan keras di bawah kaki Wu Chen retak. Tubuhnya mengeluarkan suara, "Ci," karena anehnya menghilang. Keseriusan di wajah Xiao Yan menjadi lebih padat saat Wu Chen menghilang. Sesaat kemudian, semua pori di tubuhnya terbuka lebar. Gerakan 3.000 petir dilepaskan olehnya hingga batasnya sebagai tindakan refleksif, dan bayangan muncul. Ci, sosok manusia berwarna merah menyala membawa dentuman sonik yang rendah dan dalam saat ia bertabrakan dengan kejam dengan bayangan seperti tank berbentuk manusia. Gambar sisa langsung runtuh. Sosok manusia merah menyala segera menstabilkan tubuhnya setelah meleset. Ikatan sonik meledak di depannya dan retakan muncul di tanah. Tanpa menunggu ledakan sonik ini menyebar, sosok manusia berwarna merah menyala sekali lagi dengan keras mencapai tanah. Tubuhnya seperti roket yang naik ke udara. Dalam sekejap, dia muncul di depan Xiao Yan. Kecepatan yang sangat cepat, ekspresi Xiao Yan berubah saat dia melirik sosok merah itu, yang mendekat dalam sekejap. Keterampilan Dou yang ditampilkan Wu Chen mungkin tidak sekencang dan sefleksibel gerakan 3.000 petir, tetapi momentum ke depan dan kekuatan destruktifnya sangat menakutkan. Seorang penguasa berat muncul di tangan Xiao Yan sementara urat di lengannya berdebar kencang. Dia mengeluarkan teriakan dingin di dalam hatinya, penguasa mengalir 6 tubuh bersama, api 6 gabungan. Langkah pertama yang digunakan Xiao Yan adalah gerakan terkuat dari penguasa pengaliran tubuh bersama 6. Dia tidak menahan apapun karena Xiao Yan jelas menyadari bahwa pertarungan dengan bintang 8 Douzong adalah salah satu yang sangat sulit. Penguasa yang berat itu disertai oleh angin yang tak bertanding saat itu dengan cepat tertutup. Itu baru saja diayunkan ketika sosok merah muncul. Tangan besar yang penuh dengan cahaya merah dengan kejam menghantam penguasaan berat sementara Douqi yang merah menyala melonjak. Dentang, suara logam yang menggema di langit. Segera, kekuatan beriak yang kuat menyebar di udara dengan cara seperti kilat. Setelah itu, kedua sosok itu terbang mundur di depan cemas pada semua orang. Akhirnya, mereka diundang dengan dinding yang menjulang tinggi di sekitar aula besar. Bang! Dinding di belakang Xiao Yan telah ditekan, membentuk lubang besar dalam prosesnya. Retakan menyebar seperti jaring laba-laba. Dia mengeluarkan batuk lembut sebelum dia perlahan mengangkat kepalanya dan mengusap jejak darah di sudut mulutnya. Ekspresi pembohong dan panas di matanya mengungkapkan kecanduannya pada pertempuran, menyebabkan hati orang-orang di sekitarnya terguncang. Orang ini berani melamar ahli bintang 8 Douzong. Keberanian tersebut benar-benar menyebabkan orang lain tidak punya pilihan selain terkesan. Lagi, Xiao Yan melangkah maju. Suaranya sekali lagi menggema di atas tanah. Panas liar dalam suaranya menyebabkan kulit di kepala seseorang terasa mati rasa.